Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekang yang berasal dari UPT SDN 128 Panatakan. Saya berada di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Sony Maxiumbo SPD MAP dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Muhammad Iqbal AK SPDI MPD. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Adapun langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kebutuhan murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita laksanakan. Menurut Tomlinson, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, di mana kesiapan belajar murid ini adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat belajar murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada bagaimana cara-cara kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid. Di dalam lingkup profil belajar murid, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh setiap murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu terdiri dari 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu apa yang diajarkan pada peserta didik sebagai tanggapan dari kesiapan belajar peserta didik, minat atau profil belajarnya, baik itu visual, auditori, kinestik,
atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok, dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memiliki produk apa yang diminatinya. Sekarang adalah adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Tentu ada. Di antaranya modul 2.1 pasti berkaitan dengan modul 1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Kaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid belajar merdeka. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya adalah kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu di dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah kaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.